Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita kembali menghayati kebersamaan kita di tengah keluarga yang senantiasa rindu untuk beribadah kepadanya. Di tengah gumul juang yang saat ini kita hadapi, marilah kita sejenak merasakan kehadirannya di tengah keluarga saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur atas karunia-Mu. Kami dapat berkumpul bersama keluarga untuk memuji serta menghayati karya kasih-Mu. Biarlah ibadah ini jadi hanya dalam kuasa dan tuntunan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Seperti biasa, kita berbalasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut pujian dengan Kidung Jemaat 415 bait 1. Gembala baik bersuling nan merdu. Memberikan aku berteduh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita saksikan persembahan pujian dari para pelayan ibadah. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang maha baik dan maha kasih, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Bapa di surga, saat ini juga kami boleh bersyukur untuk tiap-tiap keluarga yang boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Tidak ada suara lain yang berbicara kepada kami, hanya suara Tuhan saja yang berbicara. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, berfirmanlah,
karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, pembacaan Alkitab kita dari kitab Ulangan atau yang biasa disebut Deuteronomi. Kitab Ulangan ini berisi tentang kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel yang pada saat itu sedang bersiap untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Bangsa Israel saat itu sedang berada di tanah Moab atau dataran Moab. Sepanjang perjalanan bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir hingga menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian, telah begitu banyak perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat dan ajaib yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Bisa kita sebutkan mulai dari peristiwa tulah di Mesir, juga peristiwa penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau, pemberian hukum di Gunung Sinai, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel saat itu. Namun bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berulang kali pula mereka menentang Tuhan, berbalik dari menyembah Tuhan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan Musa yang oleh kehendak Tuhan sudah ditetapkan untuk tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Musa mengumpulkan bangsa Israel, kemudian mulai berbicara kepada mereka. Musa menyampaikan pidato perpisahannya kepada bangsa Israel, yang intinya adalah agar bangsa Israel tidak melupakan Tuhan ketika mereka memasuki tanah perjanjian atau negeri perjanjian itu. Juga Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang telah memperoleh kebebasannya dari Mesir, bukan oleh karena kemampuan mereka, tetapi hanya oleh karena anugerah dan pemberian dari Tuhan semata. Jemaat Tuhan yang berbahagia, nats Alkitab yang kita baca malam hari ini merupakan bagian dari perikop mulai dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22 yang secara keseluruhan merupakan bagian pidato Musa yang mengingatkan bangsa Israel untuk supaya hidup taat dan bersyukur.
Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20 dimulai dengan kata-kata engkau harus. Kata engkau di sini ingin menunjukkan kepada orang-orang Israel secara keseluruhan, merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terkecuali mereka semuanya. Dan kata harus di sini berarti bahwa hal itu wajib, tidak boleh tidak. Engkau harus takut akan Tuhan. Di sini kalimat yang sangat tegas, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Orang Israel dituntut harus wajib takut akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sebagai orang percaya yang oleh kasih karunia Yesus Kristus juga adalah umat perjanjian Allah. Kita sudah seringkali mendengar perintah takut akan Tuhan. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya juga telah memahami dengan benar maksud dari perintah ini, takut akan Tuhan? Apakah kita takut akan Tuhan karena kita takut kepada penghukumannya? Ataukah kita takut kepada Tuhan hanya supaya Tuhan tidak menahan berkat-Nya bagi kita? Bapak, Ibu, jemaat yang berbahagia, takut akan Tuhan bukanlah perasaan takut yang negatif, melainkan lebih merupakan suatu sikap hormat dan kagum akan kebesaran Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berasal dari hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hati kita akan selalu berusaha untuk taat dan memprioritaskan Dia di dalam segala hal, di dalam segala sendi kehidupan kita. Inilah hidup takut akan Tuhan yang dimaksud oleh pembacaan nats Alkitab malam hari ini. Dan selanjutnya, kalimat selanjutnya, sebagaimana Israel yang beribadah dan berpaut hanya kepada Tuhan, maka kita juga dituntut untuk takut akan Tuhan dan tidak membuat kita menghindar daripadanya, melainkan justru sebaliknya, kita akan bergaul erat dengan Tuhan, kita akan tinggal dekat Tuhan, kita akan suka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita laksanakan. Kita akan mempunyai hubungan yang tidak terputus dan tidak terpisahkan oleh apapun juga. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa Tuhanlah Allah kita, tidak ada yang lain. Dan Dialah yang harus menjadi pokok dari segala puji-pujian, rasa syukur dan hormat kita. Bukan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaibnya yang menjadi pokok kita untuk bersyukur, tapi hanya Dialah pembuat dari perbuatan-perbuatan ajaib itu yang seharusnya menjadi pokok rasa syukur kita. Dan juga bukan pula manusia yang mengalaminya yang patut kita puji-puji, melainkan Tuhan sendirilah yang membuat perkara-perkara yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Dialah yang patut dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemudian di ayatnya yang ke-22 kembali lagi Musa menekankan dan mengingatkan bangsa Israel
bahwa Tuhan tetap setia akan janji-janjinya. Ia tetap mengasihi mereka, bahkan di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat bangsa Israel banyak seperti bintang-bintang di langit. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tetap setia akan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang dari bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tidak pernah meninggalkan ataupun lupa akan janjinya kepada bangsa Israel. Bahkan di dalam ayat yang ke-22 ini, Tuhan membuat mereka sangat banyak seperti bintang-bintang di langit, meski mereka selalu mengeraskan hati melawan Tuhan. Jemaat Tuhan, peringatan-peringatan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ini juga memanggil dan mendorong setiap umat, termasuk saudara dan saya, yang percaya untuk melakukannya dalam hidup beriman kita. Hubungan dengan Tuhan serta kerja layan kita melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita hendaklah dibangun dengan rasa hormat, taat dan syukur kepada Tuhan. Kita hanya diminta untuk takut dan taat kepadanya, tidak lebih. Hal itu tidak memberatkan, justru akan membuat kita merasa damai dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ingatan akan kasih setia Tuhan membuat kita terus berjuang untuk memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan sebagaimana Musa yang terus mengingatkan kepada bangsa Israel akan kasih setia Tuhan dan harus beribadah kepada Tuhan, demikian pula kita yang hidup saat ini di tengah-tengah keluarga kita, dimulai dari keluarga kita. Marilah kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, saudara bersaudara, bahkan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Mari kita saling mengingatkan sebelum kita memasuki perjalanan kehidupan kita selanjutnya, untuk selalu ingat dan takut akan Tuhan, selalu taat kepada perintah-perintahnya, dan menjadikan Tuhan sebagai pokok dari segala puji-pujian, syukur dan hormat. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 413 baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan
tanganku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang maha murah dan maha baik. Seraya mengucap syukur untuk segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang Engkau senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, saat demi saat. Bapa di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami terima daripada-Mu. Bapa, tolong kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk boleh memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, malam hari ini kami diingatkan dan kami diajari oleh pemberitaan firman dengan pembacaan dan perenungan firman-Mu malam hari ini. Kami belajar untuk dapat hidup takut akan Tuhan dengan pengertian yang benar, dengan pemahaman bahwa hidup takut akan Tuhan bukanlah hidup takut secara negatif, tetapi hidup takut akan Tuhan berarti kami akan memiliki hidup yang hormat dan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala laku kehidupan kami. Bapa di surga, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mewujud nyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam segala aktivitas kami, dimanapun kami berada. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami ingat akan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa akan bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana saat ini sedang berada di dalam situasi yang tidak kondusif karena pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Bapa di surga, kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menuntun para pemimpin kami, para pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah-pemerintah yang ada di pelosok-pelosok daerah. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menuntun mereka di dalam mereka menjalankan pemerintahan bangsa ini. Biarlah mereka boleh mengambil kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Bapa di surga, tolong pemerintah kami, jauhkan mereka dari upaya sekelompok orang ataupun golongan yang ingin merongrong bangsa ini, membelokkan arah bangsa ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong bangsa ini supaya boleh tetap berada di dalam pengawasan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kapan situasi ini akan berakhir ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk menolong kami melalui situasi ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di balik semuanya itu ada rencana dan rancangan Tuhan yang harus terjadi. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya, dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berkumpul untuk beribadah, bersekutu kepada-Mu. Bapa di surga, beberapa jemaat saat ini sedang mengalami pergumulan akibat dari sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh yang dialami. Bapa di surga, mari lawat mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa kasih, dan Tuhan mau berikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah
Mereka boleh kembali merasakan pengharapan akan kesembuhan yang daripada Tuhan, dan Tuhan tetap menguatkan mereka di dalam iman percaya kepadamu sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Begitu pula ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sebagian jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang menderita karena berbagai-bagai persoalan hidup, berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan juga senantiasa melawat mereka. Bapa di surga, tolong mereka, kuatkan iman dan percaya mereka kepadamu, dan kembali berikan mereka harapan yang hampir pupus, sehingga mereka boleh tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan satu-satunya bagi mereka. Engkaulah gunung batu keselamatan mereka. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kelepasan dari beban yang mereka alami saat ini Tuhan, hanya karena Tuhanlah yang Maha Kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para penatua dan diaken, para pekerja-pekerja gereja, para pengurus-pengurus pelkat yang ada, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat dan semangat yang menyala-nyala untuk mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh semangat dan boleh memuliakan nama Tuhan melalui tugas tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Bapa di surga, tolong kami semua ya Tuhan, saat ini juga para anggota keluarga yang berkumpul, masing-masing dari kami boleh membawa pokok-pokok doa secara pribadi kepadamu yang berisi berbagai-bagai ucapan syukur, berbagai-bagai pergumulan dan pengharapan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar setiap doa dari para jemaat-Mu, anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memberikan ucapan syukur kita dengan persembahan syukur atas segala berkat yang telah diberikannya bagi kita. Berilah dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur sambil mengingat pesan Alkitab. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 dan 17. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan yang kelima.
Mari kita berdiri dan mendoakan persembahan syukur ini. Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di Jemaat GPIB Hosiana Berau. Melalui Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan sembah, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta jemaat, majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga malam ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Doni Manuru, Liturgos Diaken Jalil Fitria, Kantoria Ibu Helva dan Saudari Vero, Organis Bapak Julis Mangkole, Kameramen Vikaris Diajeng Sesia, dan seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita sekalian selaku warga jemaat di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Sejalan dengan himbauan pemerintah Kabupaten Berau terkait tentang peribadahan, khususnya ibadah hari Minggu yang telah kita laksanakan selama beberapa waktu, dan kini akan dibuka ruang kembali bagi kita bersama untuk melaksanakan ibadah keluarga yang akan dimulai pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2020 bertempat di gedung gereja GPIB Jemaat Hosiana Berau pada pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Adapun tata laksana ibadah keluarga yaitu: sebagai tahap awal, ibadah keluarga akan dilaksanakan seminggu 2 kali untuk 2 sektor pelayanan dan akan terus berjalan setiap minggunya, yaitu sektor 1 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Sektor 2 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Sektor 3 hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Sektor 4 hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Dan seterusnya selama minggu berjalan. Dimohon bagi para lansia dan anak-anak untuk dapat mengikuti rekaman video ibadah keluarga pada setiap hari Rabu melalui rekaman ibadah keluarga yang dapat diakses melalui YouTube GPIB Hosiana Berau. Bagi setiap warga jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti ibadah keluarga di ruangan gedung gereja, diwajibkan untuk mengikuti sesuai aturan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap kerja dan layan kita bersama. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu untuk memuliakan namanya dengan berkat yang diberikan bagi kita. Ingatlah akan janji Tuhan yang selalu menganugerahkan dalam perlindungan dan kasih-Nya. Sebagai nyanyian pengutusan, kita nyanyikan Gita Bakti 218 baitnya yang pertama dan kedua, Di Jalanku Kupunya Sobat. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, Dialah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung
nyata salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Kembalilah dalam kehidupan kita hari lepas hari, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.